Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara tahukah saudara bahwa tidak ada hidup yang paling menyenangkan selain memiliki hidup yang dihargai. Dan tidak ada hidup yang paling menyenangkan selain mengalami hidup yang dibebaskan. Saudara, apalah artinya kalau kita punya segala-galanya, tapi kita tidak dihargai? Lebih baik kita tidak punya segala-galanya tetapi kita dihargai. Demikian juga saudara, apalah artinya kita punya segala-galanya tetapi kita terbelenggu? Adalah lebih baik saudara, ya kita tidak punya segala-galanya, tapi kita memiliki kehidupan yang dibebaskan, hidup yang dimerdekakan. Nah saudara, dalam Alkitab ada kisah seorang yang dihargai dan dibebaskan oleh Yesus. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dari Markus pasal 5 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudara, apa pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah ini? Kalau saudara membaca secara saksama, maka paling tidak saudara, ada dua prinsip penting yang perlu kita renungkan bersama-sama saudara dari teks ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup yang rusak ataupun hidup yang dibelenggu. Nah, saudara, kita tahu cerita ini bahwa ada seorang yang kerasukan roh jahat.
Orang yang dirasuk oleh roh jahat itu, saudara, orang yang sudah boleh dikatakan sudah rusak, saudara. Pikirannya rusak, fisiknya rusak, mentalnya rusak, emosinya rusak, dan semua rusak. Karena dia berada di dalam keadaan yang tidak normal. Tetapi ketika Tuhan, saudara, melepaskan orang ini dari belenggu roh-roh jahat, saudara, maka Tuhan pulihkan dia menjadi manusia yang baru, menjadikan dia manusia yang normal kembali. Nah, saudara-saudara, jika engkau merenungkan bagian ini, mungkin berkata begini, saya bukan orang yang dirasuk setan, ataupun saya orang yang tidak dibelenggu oleh roh jahat. Tapi saudara, kadangkala kita berada di dalam kondisi yang tidak ideal sebagai orang percaya. Mungkin saudara, kita ini adalah orang-orang yang terikat ataupun terbelenggu dengan sesuatu. Ya, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin dengan dosa-dosa yang engkau tahu itu dosa, tetapi engkau tidak bisa melepaskan diri daripada dosa itu. Dosa yang tersembunyi. Atau mungkin engkau terbelenggu dengan kemarahanmu, saudara. Engkau terbelenggu dengan kepahitan yang kau hadapi. Engkau juga mungkin hidup di dalam kekecewaan. Engkau berkata juga, saya adalah orang yang hari ini tidak pernah mengalami hidup yang diubah itu. Saudara-saudara, saya mau beritahukan saudara bahwa engkau tidak mampu untuk mengubahkan dirimu sendiri. Engkau tidak mampu mengubah hidupmu. Oleh sebab itu, saudara, datanglah kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidup saudara. Seberat apapun, sesulit apapun, sekompleks apapun masalah saudara, bawa kepada Tuhan, saudara. Karena tidak ada hidup yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup membebaskan saudara dari kuasa apapun. Yang kedua, saudara, yang kedua. Tuhan Yesus lebih menghargai jiwa daripada bendawi apapun dari materi, saudara ya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan roh jahat itu, Tuhan Yesus rela babi-babi itu binasa, saudara ya. Ya, kita tahu percakapan dengan Yesus, ternyata roh jahat itu legion, mereka banyak. Maka roh jahat itu minta kalau boleh jangan usir mereka dari tempat itu. Mereka minta untuk diusirkan ke babi-babi itu, so mereka cari tempat. Dan Tuhan Yesus melakukannya, saudara. Babi-babi itu dikatakan ada yang pelihara. Nanti baca teks itu kembali. Nah, tetapi saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan lebih menghargai jiwa orang yang terbelenggu ini daripada materi babi-babi itu. Mungkin kalau babi-babi itu didagangkan, punya nilai ekonomis yang baik untuk kesejahteraan sang pemilik, saudara. Tetapi saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus lebih menghargai jiwa daripada materi. Nah, untuk itu saudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini di dalam Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara, jiwamu jauh lebih berharga daripada bendawi apapun dari materi ataupun dari uang, dari harta. Oleh sebab itu saudara, hargailah jiwamu, saudara. Jangan memberikan ataupun jangan membiarkan hidupmu melulu untuk mengejar materi. Jangan korbankan hidupmu untuk sesuatu yang sifatnya materi. Satu kali materi akan hilang. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa jiwamu tinggal tetap selama-lamanya. Saudara, Tuhan lebih mencintai engkau daripada mencintai hartamu. Dia lebih mencintai jiwamu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya kagum akan firman-Mu, kagum akan karya-Mu. Tolong kami juga agar kami mentaati firman-Mu ya Tuhan. Kami bertekad untuk lebih menghargai jiwa kami daripada materi. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.